was too late. It's been 5 years since the first outbreak. Go now! Move! So here comes the moment of truth. The vaccine that will keep anyone who takes it from turning. No, this world is not as dangerous as it used to be. Halo pecinta film zombie. Hari ini kita akan menonton alur cerita dari sebuah film zombie yang berjudul Day of the Dead Bloodline. Film yang rilis pada tahun 2018 ini merupakan remake kedua dari film Day of the Dead besutan George Romero yang rilis pada tahun 1985. Setelah remake pertama yang rilis pada tahun 2008 dianggap gagal karena membangun karakter dan jalan ceritanya sendiri. Nah, film yang disutradarai oleh Hector Hernandez dan diperankan oleh Jonathan Schaech, Sophie Skelton, dan Marcus Van Coo ini memiliki alur cerita serta karakter yang sangat berbeda dari remake versi kedua sebelumnya. Memang karena pada film-film Romero is Dead, rata-rata zombie dibuat bisa berpikir dan bahkan memiliki kecerdasan yang tinggi. Begitu juga pada remake-remake yang dibuat. Nah, pada film versi ketiga ini menceritakan seorang pasien yang memiliki kekebalan tubuh yang berbeda dari manusia lainnya. Pasien tersebut bernama Max dan jatuh cinta kepada seorang mahasiswi kedokteran yang bernama Zoe Parker. Sampai pada akhirnya Max menjadi zombie pun dia masih memiliki perasaan pada Zoe. Bahkan memiliki rasa cemburu saat melihat Zoe sudah bersama Baka. Bos, nggak usah scene yang ini juga kali yang ditampilkan. Lanjut. Dan kesamaan dari versi remake ini yaitu zombie yang jatuh cinta. Hanya saja dalam film ini tidak diceritakan bagaimana awalnya virus ini bisa sampai ke manusia. H1N1. Berbeda dengan versi sebelumnya yang jelas mengatakan dari mana sumber virus ini. Tapi dalam film ini akhirnya ditemukan serum untuk mengatasi virus zombie pada orang yang sudah terinfeksi. Sementara versi sebelumnya tidak ada dijelaskan penyelesaiannya. Gimana? Jos kan? Bayangkan saja, saking serunya film action horror ini sampai dibuat 3 kali. Nah, bagi kamu yang mau lihat remake sebelumnya, sudah ada juga saya upload sebelum video ini. Oke lah, kita buka pintu teaternya. Pada awal film langsung ditampilkan keadaan kota yang mendapatkan serangan zombie atau yang disebut rotter dalam film ini. Tidak tahu dari mana asalnya, sampai pada seorang wanita cantik yang dikejar rotter berlari dengan baju tertutup. Oke, scene kembali pada 4 jam sebelumnya. Dalam sebuah kamar mayat di Universitas Wittendahl, ada beberapa mahasiswa kedokteran yang sedang diuji oleh dosennya menganalisa penyebab kematian seorang pasien. Mereka adalah Zoe, Abby, Peter, Suzy, John sebut saja, dan Dr. Beeman. How did he die? Syphilis? Influenza. Close. H1N1. Nah, selesai dari situ, Zoe memilih untuk tidak bergabung dalam pesta akhir semester karena harus menyelesaikan beberapa tes di lab. Tapi tiba-tiba Dr. Beeman menghampirinya dan memintanya untuk mengambil sampel darah milik Max, yaitu seorang pasien yang memiliki kekebalan tubuh yang sangat tinggi. Sebenarnya Zoe tidak menyukai Max karena selalu mengejar-ngejarnya. Namanya juga usaha, Mbak. Zoe, thank you for being so gentle. Relax. Thought about what I asked last time. Make a fist? You really should give me a chance. Lanjut, Max sampai mengukir nama Zoe di lengannya. Untung saat Max ingin melancarkan serangan pertama, Abby datang di saat yang tepat dan mengusirnya. Kemudian mereka pergi ke tempat pesta. The party's waiting. Nah, karena mereka menyimpan semacam soft drink di kamar mayat, maka Peter dan Zoe pergi untuk mengambilnya. Kurang ajar memang Peter. Setelah mengambil tong minumannya, Peter keluar. Dan saat Zoe ingin keluar, tiba-tiba Max masuk dan melancarkan serangan kedua. Nothing for us to talk about. Give me a chance. You are mine.
Tapi serangan kedua ini pun gagal lagi karena tiba-tiba mayat yang mereka teliti di awal tadi bangkit menjadi rotor dan menyerang Max. Melihat itu, Zoe langsung kabur meninggalkan Max menuju tempat pesta untuk memberitahu teman-temannya. Tapi belum sempat melakukan apa-apa, tiba-tiba Zoe berhasil selamat keluar melalui jendela, tapi semua kawannya mati. Dan hal ini menjelaskan penyebab yang terjadi di awal film tadi, dan wanita yang lari itu adalah Zoe. 5 tahun kemudian, rupanya virus ini sudah melanda seluruh dunia. Zoe yang berhasil mencapai kamp pengungsian ditugaskan sebagai dokter di High Rock Emergency Bunker, yaitu sebuah stasiun pengintai dan pengamatan militer untuk menemukan vaksin mengobati virus ini, dibantu oleh Alice temannya. Namun sejak 1 tahun belakangan, mereka sudah kehilangan kontak dengan bunker lainnya, sehingga mereka berjuang sendiri di sini. After all, few of us survived. It's been a year since we've heard from HQ, only to be assigned to High Rock Bunker. So this is our home now. Nah, saat sedang melakukan penelitiannya, tiba-tiba Wendy datang. Lily's fever shut up. Meet me in the red ward. Where does it hurt, sweetie? Everywhere. Setelah memeriksa keadaan Lily, Zoe langsung bergegas menemui Letnan Miguel, pimpinan di bunker tersebut yang sedang mengadakan rapat. Di sini Zoe menjelaskan keadaan Lily yang semakin parah, tapi mengkarantinanya tidak akan menyembuhkannya. Justru penyakit ini akan menjangkiti orang lainnya. Sehingga Zoe meminta agar Miguel mengizinkan mereka mengambil stok obat di tempat kuliahnya dulu. Tapi Miguel menolaknya. Keeping her isolated will not help. Already ransacked every place within the designated Be range. bolder. No, it's too far. Namun pada akhirnya Letnan Miguel menyetujuinya It's gonna lead your little field trip. Are we absolutely clear? Yes, sir. dan mengirimkan Baka dan pasukannya yang terdiri atas Lucy, Frank, Alphonse, Alice, Derek, dan Thomas untuk mengawal Zoe. Always What? wanted to control things. Hard to believe you two are brothers. Nah, dalam perjalanan, rupanya mobil mereka mogok sehingga mereka harus berhenti untuk memperbaikinya. All right, well, how long to fix it? Not sure. The lieutenant's gonna be pissed if we show up late. We don't have much time until nightfall. This is a bad spot. First team, secure west perimeter. Second team, take the east. Hingga malam pun tiba. Tidak lama kemudian, para rotor berdatangan. Untungnya Lucy bisa memperbaikinya tepat pada waktunya. Lucy! Almost there. Give me one more minute. Come on! Singkat cerita, mereka sampai di universitas. Baka membagi pasukannya dalam dua grup. Lucy, Derek, Thomas, you stay here. Everyone else on me. Nah, dalam perjalanan masuk tidak ada masalah apa-apa dan mereka berhasil mengambil obat-obatannya. Here, this one on the left. Clear. All right, we got it. Let's go. Dalam perjalanan kembali pun sebenarnya tidak ada masalah apa-apa sampai Zoe memutuskan masuk ke ruang penelitiannya dulu untuk mengambil beberapa barang. Dan bertemu dengan Max. Mendengar suara tembakan tersebut menyebabkan Baka dan pasukannya menyadari Zoe tidak ada. Dan para rotor pun mendatangi arah suara tersebut. Untungnya Baka lebih dulu sampai. Tapi dalam kejadian ini Frank tidak berhasil selamat karena diserang oleh rotor. Walaupun mereka berusaha menyelamatkannya. Sehingga akhirnya mereka memutuskan pergi dari tempat itu. Nah, saat lari dari Max tadi, rupanya Zoe menjatuhkan ikat rambutnya dan ditemukan oleh Max. Singkat cerita, mereka sampai kembali ke bunker. Letnan Miguel pun meminta penjelasan atas keterlambatan mereka. We ran into some car trouble. Dan di saat yang bersamaan, Ellie datang untuk menanyakan kondisi Frank yang tidak terlihat di antara We mereka. lost Frank too. So sorry, Al. Nah, karena berdebat tadi, mereka tidak menyadari bahwa Max menumpang di bawah mobil mereka.
dan berhasil masuk juga ke bunker tersebut. Lalu menyelinap melalui saluran udara untuk berusaha mencari kamar Zoe. Dan akhirnya dia menemukan Zoe sedang berada di kamar Lily. Lalu saat Zoe keluar, Max menyergap dan mengejarnya. Untungnya Zoe sempat menekan alarm sehingga Baka, Alphonse, dan Lucy bergegas menuju ke arahnya. Sayangnya Max lebih dulu mendapatkan Zoe, tapi dia tidak menggigitnya. Baka yang tiba segera menembaknya, tapi Zoe meminta untuk tidak membunuhnya karena melihat Max yang berbeda dari router lainnya. Singkat cerita, Letnan Miguel yang melihat hal itu tidak setuju, tapi Zoe lagi-lagi menghalangi. Prove it. See? Your bullshit. Shoot it. Please. Untungnya ada Ellie yang meminta Miguel untuk memberikan kesempatan kepada Zoe melaksanakan penelitiannya. To find scientific proof Max is different. Only 12 hours since Max has been restrained. Saat mengambil sampel darahnya, Max pun tidak berusaha untuk menggigit Zoe. You like feeling my touch? Cinta. Dan hasil sampel darahnya pun menunjukkan bahwa dia memang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Dr. Beeman di awal scene tadi. Antibodies in his blood are 100 times normal level. Tapi untuk membandingkannya, Zoe memerlukan sampel darah dari router lainnya yang masih hidup, sehingga meminta bantuan Baka. I mean, you know how much I've risked letting that thing stay here? I need live virus samples from living waters. Dan Baka pun menyetujuinya. Tonight. Hah, lagi-lagi cinta. Nah, tanpa sepengetahuan Miguel, mereka menyusup ke gerbang luar untuk mengambil sampel darah tersebut. Awalnya semua berjalan dengan mulus. Let's go fishing. Let's do this. Hold him still! Officer! What the hell is taking so long? Got multiple bogies incoming! We need to hurry! Got it. One more! Tapi semakin lama router yang berdatangan semakin banyak dan mereka tidak sanggup menahan gerbang tersebut, sehingga Thomas harus mati dan Alice pun tergigit. Walaupun akhirnya para router tersebut tidak berhasil masuk ke bunker utama. Dan lagi-lagi tindakan ini membuat Miguel marah. Apalagi setiap kejadian selalu ada korban, dan semuanya gara-gara ide Zoe. Sementara Zoe sendiri pun tidak bisa menjamin kapan dia bisa berhasil membuat vaksin tersebut. Do you have the vaccine right now? Lieutenant, please. Miguel. Put the gun down. I didn't think so. You fucking insane! Scene berlanjut lagi. Baka yang tidak setuju dengan tindakan Miguel tadi berdebat di ruangannya. Tapi Miguel mengatakan bahwa Zoe menutupi sesuatu setelah melihat ada tato di tangan Max. Why do you think she keeps this thing alive? That rotter has her name engraved on his arm. Wake up, Baka. She's your girlfriend. Lalu dengan perasaan kecewa, Baka menanyakan langsung hal tersebut kepada Zoe dan memastikan bahwa dia benar-benar bisa membuat vaksin tersebut. Dan Zoe pun menceritakan semuanya. You can really do this vaccine. The fuck does that mean? What the fuck is that thing to you? Who was that thing to you? I have to relive the worst fucking day of my life. So I need you to tell me. He was a fucking psycho. You happy now? Nah, saat Zoe melanjutkan penelitiannya, Alphonse dan Lucy mendatanginya. Thanks, Alphonse. Di sini Lucy mencoba mengintimidasi Max. Man, you're ugly. Down, Lucy. Tapi Max berhasil mendapatkan kunci dari Alphonse tanpa mereka sadari. I'll take you down to the med ward. Come with me. Lalu setelah Alphonse dan Lucy pergi, Zoe kaget mendengar Max yang bisa bicara dan terus mengganggunya. You are nothing. Tapi Zoe mengabaikannya dan tetap melanjutkan penelitiannya. Hingga akhirnya dia berhasil mendapatkan fakta bahwa darah Max bisa digunakan sebagai vaksin bagi yang terinfeksi. So here comes the moment of truth. Tapi sayangnya Max sudah lepas dari pasungnya. Untungnya Zoe berhasil menyiramnya menggunakan amonia sehingga dia berhasil kabur.
It's Max. Sound the alarm. We need everyone to get to the township now. Lalu mereka berusaha mencarinya dan menyuruh semua orang yang ada di bunker tersebut berkumpul. Untungnya Lily sudah mulai pulih setelah meminum obat dari Zoe sehingga dia bisa berlari sendiri. Tapi sayang dia bertemu dengan ibunya yang sudah menjadi rotter. Ibunya Lily ini bisa menjadi seperti itu karena digigit oleh Max yang menyerangnya setelah terlebih dahulu menyerang ayahnya. Sementara ayahnya diserang di dalam saluran udara saat dia mengecek suara yang dikiranya tikus dan ternyata Max. Saat berusaha lari dari ibunya tersebut, rupanya Lily bertemu dengan Derek, sehingga Dereklah yang akhirnya malah tergigit oleh Wendy. Kemudian lanjut menyerangnya. Namun tiba-tiba Max datang. Zoe akhirnya berhasil bertemu dengan Lily yang disandra oleh Max dan membunuh semua penjaga di sana. Di situ Zoe berusaha bernegosiasi dengan Max agar melepaskan Lily, hingga akhirnya dialah yang tertangkap. Dan Max membuka pintu gerbang tersebut, tapi para rotter yang berdatangan berusaha menggigit Zoe sehingga Max sibuk melindunginya. Lagi-lagi cinta. Di tempat lain, Miguel kembali dikecewakan mendengar kabar Max berhasil kabur. Don't worry, everyone go back to your bed. Pada saat yang bersamaan, Alphonse tidak bisa mengontak pos jaga yang di depan, hingga mereka bergegas ke sana. Dan setibanya di sana, mereka harus bertarung melawan para rotter yang sudah merangsek masuk. Miguel berhasil mengenai Max, tapi Zoe malah lari keluar karena mengejar Lily yang juga keluar akibat dikejar oleh rotter. Max yang melihat hal itu pun keluar mengejar mereka. Hingga pada akhirnya Zoe berhasil mengejar Lily dan mereka bersembunyi di dalam rumah kaca. Tapi sayangnya ketahuan oleh Max. Dan dalam scene ini ditunjukkan bahwa Zoe berhasil menyelesaikan Max. Dan berakhirlah drama cinta segitiga mereka. Sementara itu, serangan para rotter sudah semakin parah hingga sampai masuk ke dalam bunker, sehingga akhirnya Miguel memutuskan untuk menutup gerbang. Tentu saja Baka tidak setuju dengan hal ini. Ya, lagi-lagi cinta. Dan saat mereka sedang berdebat, mereka diserang oleh rotter. Miguel harus mati di sini. Lucy pun terpaksa harus mati di tangan Alphonse karena sebelumnya tergigit oleh zombie. Akhirnya Baka memutuskan membuka kembali gerbang tersebut. Tapi karena sudah terinfeksi dan putus asa, dia berusaha membersihkan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba Zoe datang di saat yang tepat dan mengungkapkan kalimat pamungkas. Baka, please. I love you, Baka. I love you, anjir. Nah, singkat cerita, Zoe mengobati Baka yang secara tidak langsung sebagai manusia pertama yang diuji oleh serum buatannya. Dan dia berhasil. Memang film action horor ini sangat kompleks karena disertai juga dengan drama cinta segitiga tersebut. Pesan saya, pilihlah pasangan yang sepadan denganmu.